pasti lo aneh. Waalaikumsalam. Ini kapan? Ini nama nggak ada kayaknya. Oke, berarti tahun bagi saat kurang memikiran saya kia. Nggak pikirku saya. Ini kayak sumur biasa tradisional ada. Kan sebab kita mah mandang. Bukan itu saya, tapi itu dia apa benar. Nah, ini sumur tradisional mah. Ya tapi ingat saya untuk sumur. Tapi dipahaminya sebagai sumur kapan oke. Bukan hal itu saya. Jadi dengan mereka numpur kabur di Nusa Rotanti. Besar di situasi kondisi keluarga yang akrab dengan buku, orang tua yang gemar membaca, awalnya mungkin ketika langsung masuk ke ranah dunia filsafat secara akademis nyaris seperti kebanyakan orang, hanya memahami filsafat hanya bagian dari salah satu program jurusan, hanya salah satu dari sejumlah mata kuliah, hingga pada satu titik saya memahami bahwa filsafat adalah salah satu gerbang untuk membuka sejumlah kunci misteri dunia, dipertemukan hidup dan besar di dunia filsafat. Tidak selamanya ada pada sebut saja misalkan kebahagiaan atau bahkan kemudahan. Banyak sekali drama-drama yang tidak hanya sekadar urusan intellectual exercise, namun lebih daripada itu. Sampai pada satu titik filsafat menjadi salah satu jembatan bagi saya dalam membuka cakrawala dunia. Filsafat bukan kebenaran, namun dengan filsafat kita bisa menguak sejumlah kebenaran hingga meraih, insya Allah, kebenaran. Tekalan kita mau tadi ya, kita makan tadi ya, bisa pertama bisa jadi ya, di belah dia tahu nggak ada, nanti nggak biasanya upami ngepeng Sunda. Untuk ngadep kan gitu, kakak ya. Sebelumnya tanah mampu Sunda gitu. Nah, kiblat ke itu berarti barat, berarti hidup belah itu. Sehakikatnya setiap manusia adalah filsuf. Terlebih anak muda dengan segala gairah, rasa ingin tahu, dan gelora jiwa yang luar biasa. Inilah yang kemudian kenapa anak muda selalu identik dengan berpikir, anak muda selalu identik dengan perubahan, dan pintu perubahan anak muda inilah yang kemudian filsafat berperan. Filsafat menjadi salah satu dunia yang sangat akrab di anak muda. Nih, cap jempol kaki aja mana ya? Bak stempel lah. Jauh di sini. Arah pulang. Kota Banjaran. Jadinya langsung gini. Siap. Sama nama jelas. Pintu harapan terbuka pada anak muda.
pintu gairah, pintu semangat, semua ada anak muda. Ini yang kemudian kenapa saya pun mencoba terus-menerus mengakrabkan diri, ada bersama mereka. Jika Bung Karno pernah meminta sekian orang dari pemuda, itu akan sangat cukup beralasan. Lahan ini bisa menjadi basis komunitas di lingkungan sini. Bahkan kehadiran teman-teman selalu diharapkan kira atuh orang ke kebon deui, kira atuh orang hujanan deui, keren pisan. Bener tuh. Kita mending hujanan we. Kita cuma 15 menit deui. Tungguan we bae, bagi baju maneh. Namun tentunya ada bersama dengan anak muda bukan tanpa tantangan. Lebih dengan situasi kondisi yang senantiasa sangat ragam, berubah, latar belakang segala macamnya, ini menjadi tantangan tersendiri. Karena pertaruhan dengan anak muda bukan hanya sekadar urusan logika. Pertaruhan dengan anak muda bukan hanya sekadar urusan bagaimana mengelola jiwa, namun bagaimana dari urusan mengolah logika dan jiwa hingga melahirkan suatu tenaga untuk perubahan bangsa. Ini yang menjadi harus ikhtiar yang tidak pernah berhenti. Nah, kira-kira jika hal yang sekecil itu yang kita lakukan, oh ayah jamban tapi can ayah saungan, kira-kira teman-teman skuter mau berbagi untuk bikin saungan jamban dan disepakati sama teman-teman di sini, warga di sini. Jalan panjang yang harus dilalui, kelokan tantangan yang harus dilampaui, insya Allah akan menjadi sangat terasa mudah dan insya Allah akan menjadi sangat terasa menggembirakan ketika senantiasa kita bersedia membersamai mereka dengan sejumlah tenaga, daya, upaya bersama anak muda. Harapan dalam mengubah, harapan dalam mencipta, harapan dalam membangun regenerasi pada setiap generasi akan semakin termotivasi dan energi yang kuat. Kebaikan amin. Warga sekitar maupun di luar sekitar. Yes. Mudah-mudahan. Belumnya. Kaneng atau ya? Yang bakal kak munding. Atau sekap. Satu non. Adik tinggalnya sip. 1, 2, 3. Kurang bawa tuh. Kalangan. Ke bawah. Ya, pakai cerakan barangan dia. Alasan gairah inilah juga yang kemudian kenapa harus ada selalu bersama anak muda. Muhammad Iqbal begitu mencintai anak muda. Dan banyak generasi-generasi perubahan selalu ada bersama anak muda. Karena mereka adalah ada di antara tua dan remaja. Mereka adalah jembatan. Mereka adalah penghantar pada sejumlah perubahan. Mereka penghantar antar generasi ke generasi yang lain. Kembali lagi di White Shot pemirsa, banyak yang berpikir jika menunggu adalah hal yang membosankan. Namun bagi Anda yang berada ini di wilayah Bandung, Jawa Barat, tidak perlu lagi khawatir karena gerakan apa, Krizia?
Gerakan rindu menanti. Gerakan rindu menanti apa ini? Menanti ojek, menanti apa? Menanti kendaraan. Siap mengusir rasa bosan Anda di halte ternyata dengan berbagai buku bacaan. Anak-anak muda ini adalah para penanti, sebutan bagi relawan yang memanfaatkan waktu luang untuk meminjamkan buku koleksi mereka secara gratis kepada para menanti, yaitu masyarakat yang menunggu bis di halte. Yang penting mereka share di grup, di WhatsApp, di Line. Mereka adalah bagian dari gerakan Rindu Menanti yang aktif sejak 11 November 2015 lalu. Berawal dari keinginan Ami, Nadia dan Hajuka untuk menularkan budaya baca, gerakan ini tidak hanya meminjamkan buku, namun juga melayani masyarakat yang membutuhkan informasi rute sekaligus ikut menjaga halte tetap bersih dan hijau. Ini kan sebenarnya perlawanan kami terhadap mitos menanti yang dianggap oleh masyarakat umum sebagai hal yang membosankan. Nah, berharap dengan adanya layanan teman-teman Rindu Menanti ini akhirnya penantian itu sesuatu hal yang dirindukan, karena ketika kita datang ke halte kita sudah tidak merasa bosan lagi karena ada teman penanti. Komunitas menjadi suatu wahana tersendiri bagi anak muda. Lebih daripada itu, komunitas bisa menjadi suatu identitas. Komunitas menjadi identitas yang melekat ada pada setiap anak muda. Entah itu berbasis hobi, motor misalkan, otomotif pada umumnya, komunitas diskusi, komunitas literasi, komunitas apapun. Karena di sanalah dipertemukan antar kepala sesama anak muda. Dengan komunitas dipertemukan antara ruang-ruang jiwa, ruang-ruang kosong jiwa dengan ruang-ruang kosong pikiran lainnya, untuk saling mengisi, untuk saling berdialog, untuk saling mematangkan, untuk saling menempa. Komunitas menjadi bisa dibilang sebagian-bagian dari apa ya, semacam kawah candra di muka untuk para pemuda. Tidak hanya sekadar untuk menggodok eksistensi, tidak hanya sekadar untuk menampilkan mengekspresikan. Komunitas seolah menjadi fragmentasi identitas pada setiap pemuda. Urgensi hadirnya komunitas bersama pemuda ini menjadi bagian dari ikhtiar untuk mematangkan, ikhtiar untuk menegaskan identitas masing-masing pemuda. Ziarah kubur, biar mengingat agar kita tidak begitu saja terkubur, tapi bagaimana
baik hidup dan mati kita menjadi makmur. Itu yang harus kita perbuat. Karena sejatinya kematian adalah sebuah keniscayaan yang tak terbantahkan. Tidak ada pengecualian, kapanpun dan dimanapun dalam situasi apapun, unpredictable. Iya. Mengabdi pada sesuatu, berkhidmat pada sesuatu, tentu akan dihadapkan dengan sejumlah ragam pilihan. Mengabdi pada apa, mengabdi pada siapa, mengabdi untuk apa, dan bagaimana cara untuk mengabdi. Jalan filsafat membersamai anak muda dan berkomunitas pun pada dasarnya menjadi bagian dari jalan pengabdian. Karena bisa dipahami tiga ranah tadi, filsafat, anak muda, dan komunitas, itu adalah bagian dari benih pengabdian. Kemana, Den? Aku kali ini lagi ada di warung nasi Bu Ahmad, warung nasi legend buat aku masih, karena aku pertama kali makan di sini diajak sama teman-teman sebutlah aktivis kebudayaan pada masanya. Ada Heru Hikayat, ada Muhammad Safari Firdaus, ada Deden Abdul Aziz, ada Bang Bangki Aneh, pada suka makan di sini. Sekitar tahun 98-an saya pertama kali diajak ke sini. Waktu datang ke sini, saya ketemunya dengan emaknya ibu ini, namanya Bu Ahmad. Ujung-ujungnya kita jadi emang nggak. Kata juga kurang lebih seperti kayak gini. Kan gini masalahnya itu dikasih banyak mil. Tapi kalau masalah buat ini sih, ya itu kan berarti kan data Mobilnya muslimnya karena bukan adat situ, jadi dia cuma punya masa berjabat itu lebih pendek dibandingkan wakilnya. Jadi kasih waktu. Dan yang paling penting dari pengabdian itu adalah jangan sampai terjebak pada pengabdian yang sifatnya hanya sementara. Karena inti dari pengabdian adalah menggapai keabadian. Walau ada dalam kesementaraan. Mengabdi pada sesuatu, berkhidmat pada sesuatu, bagian dari kristalisasi pembentukan dunia filsafat. Bagi saya, bagian dari pembentukan pergaulan bersama anak muda, bagian dari kristalisasi pengabdian ketika berhadapan dengan sejumlah atau ada bersama sejumlah komunitas, sehingga melahirkan sejumlah rumusan-rumusan tentang bagaimana mengabdi, tentang untuk apa mengabdi, tentang bagaimana mencipta keabadian. Perjuangan hingga hari ini bukan lagi hanya sekadar atas nama profesi. Semua jalur-jalur pengabdian yang saya kerjakan, saya lakukan, saya balut atas nama
pesantren. Hingga akhirnya pada apapun tindakan yang saya lakukan atas nama pengabdian itu disandarkan pada nilai-nilai kepesantrenan yang tengah saya perjuangkan, kepesantrenan yang saya pahami, pesantrenan yang saya hikmati. Kenapa? Karena ada satu permasalahan besar hari ini ketika makna pesantren dikerdilkan, bahkan mengkerdilkan hanya sebatas ruang wahana sekolah, hingga nyaris tidak ada bedanya antara pesantren dengan sekolah. Ayah irisan. Sebab terakhir kita LDKT mau dirahong tadi ya. Dirahong itu dari Pepelakan, dirahong pengalengan, dari Pepelakan, dari Malang, Lawu, Kongko, jadi itu teh, Walungan ya butuh kabeh. Sebelumnya kita sudah melakukan di daerah Padalarang. Dan tadi orang MOU 3 tahun, mental jadi 5 tahun. Namanya. Yang 5 tahun, cicingan baru kurang tuh. Tapi kan beda-beda generasi. Iya. Beda-beda generasi. Tapi apa yang baru kurang? Kurang yang kurang, nanti tahun kurang untuk Pepelakan bisa gitu. Dari sekolah cukup hanya bisa dibilang antara ruang guru dan murid, ruang belajar dan mengajar, namun tidak dengan pesantren. Diksi pesantren yang saya pahami beyond sekolah, tidak hanya sekadar ruang belajar dan mengajar, namun di sana ada nilai-nilai pengabdian, di sana ada nilai-nilai hikmat, di sana ada nilai-nilai kebermanfaatan yang sifatnya tidak hanya untuk menunggu hari esok, namun hari ini, di sini, dan sekarang, right here, right now.